Halo Sobat Catur, berjumpa lagi di channel Bahas Catur hari ini. Kita hari ini akan membahas bagaimana mengembangkan bidak dan kita tetap dengan menyesuaikan tempo atau kita tidak kekurangan tempo ya. Tidak menghilangkan tempo, tidak mengurangi tempo. Wong kita berkembang dan kita juga temponya juga tetap cepat, tetap bagus ya. Nah, kita akan belajar ini di dalam pertandingan antara Bird melawan Lasker. Di sini Bird memegang putih dan Lasker memegang hitam. Oke, selamat menyaksikan. Pertandingan dimulai dengan E4. Konsep pengembangan dengan bentuk tempo ini merupakan dasar dari pengembangan yang efektif dan cepat ya. Agar Sobat Catur tahu, jangan menunda dan jangan gerakan bidak Sobat Catur dua kali gitu, apalagi tiga kali atau empat kali bahkan sampai semuanya itu berkembang gitu. Jadi jangan sampai misalkan bidaknya pindah sekali, si pion pindah sekali, pindah maju lagi gitu sampai benar-benar kembang, kecuali memang benar-benar itu sesuai dengan strateginya gitu ya. Dan kita tahu betul apa yang akan terjadi setelahnya ya. Karena apa? Jika tertinggal dalam pengembangan, dalam pembukaan terutama, itu adalah ide yang sangat berisiko. Nah, ini terjadi karena biasanya satu pemain itu mindahin bidak lebih dari satu kali ya, atau mengambil satu atau dua bidak begitu. Nah, di sini kita akan menyaksikan pembantaian ya. Bisa kita bilang pembantaian lah gitu ya. Nah, dan ini juga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, untuk Sobat Catur, untuk saya begitu ya. Jangan sampai terpancing jika nanti bertemu dengan kondisi seperti ini. Oke, kita lanjutkan ya. Kita membalas dengan E5 ya, simetris di sini. Kemudian D4, kita memakan ke D4. Putih C3, hitam memakan C3. Gajah C4. Nah, ini Sobat Catur mungkin tahu, ini adalah Danish Gambit. Dan jenis pembukaan ini itu pernah menjadi salah satu pembukaan catur yang favorit ya di zamannya. Di sini putih menawarkan dua pion untuk sepasang gajah yang nantinya gajah itu akan menjadi luar biasa begitu ya, dan menjadi pemimpin dalam pengembangan bidak-bidak lain begitu. Di sini hitam langsung makan lagi B2 ya, dan dimakan lagi oleh gajah ke B2. Oke, di sini hitam menjawab ratu ke G5. Nah, di sini yang perlu Sobat Catur lihat, hitam itu seperti terlihat menginginkan semua bidak putih, bahkan mengancam ini juga ya, untuk selanjutnya mengancam ke benteng di sini. Ya. Nah, ini adalah keputusan yang bisa kita katakan mengerikan ya, atau apa ya, serakah juga tidak ya, mungkin emang ini sudah sangat dipertimbangkan, tapi ini berisiko sebetulnya. Padahal Lasker itu adalah salah satu pemain yang terkuat waktu itu di generasinya. Nah, sekarang untuk pelajaran bagi Sobat Catur, pelajaran pertama, dengan kondisi seperti ini, apa yang harus dilakukan Putih? Putih harus pindahin apa? Oke, silahkan pause dulu videonya dan berkomentar. Oke, di sini uh, saya anggap sudah menjawab. Putih harus memindahkan apa? Putih ya hiraukan saja ini. Tidak perlu kita di sini maju begitu ya. Tidak perlu. Cukup hiraukan saja dan lanjutkan Danish Gambitnya, yaitu dengan apa? Kita bisa pindahkan kuda ke F3 di sini. Di sini jelas Danish Gambit. Dia mengancam ini ya. Dan dengan kondisi ini benar-benar Danish Gambit. Nah, jangan sampai saat Sobat Catur bertemu dengan posisi begini langsung dimakan ke sini ya. Dan ini seperti yang dilakukan oleh Lasker. Dia langsung makan. Dan ini adalah keputusan yang berbahaya sebetulnya. Putih di sini memindahkan benteng ke G1 ya. Jika Sobat Catur lihat,
Putih di sini memiliki 4 buah perwira. Saya tandai kotak hijau. Ada 2 gajah, kuda dan benteng. 2 gajah, yang ini kuda dan benteng. Ini masih pasif ya, belum banyak bergerak. Jadi ada 2 gajah ya, 1 kuda, 1 benteng. Dan benteng di sini dia terbuka di sepanjang file G ya. Dan juga ratu di sini terbuka sepanjang file D. Jadi ini sudah terbuka maksimum ya, bisa kita katakan, dan itu akan sangat membantu dalam serangan Danis Gambit. Memang Danis Gambit begini di settingnya, itu sangat berbahaya untuk hitam nanti. Nah, sekarang kemudian di sini hitam langsung skak di sini. Nah, ini adalah pertanyaan kedua ya. Sebelum Sobat Catur Paus, lihat dulu di sini apa yang harus dilakukan oleh putih. Oke, saya anggap Sobat Catur sudah menjawab di kolom komentar. Di sini yang harus dilakukan oleh putih adalah memindahkan raja ke E2. Loh, kok ke E2 gitu ya. Dan langkah ini mungkin kurang dipertimbangkan oleh hitam, bahwa si raja putih itu akan ke E2. Mungkin hitam mengira akan dihalangi oleh kuda atau oleh gajah begitu ya, oleh kuda yang di sini nih, kuda yang di sini ataupun gajah yang di sini. Lalu bagaimana kalau dihalangi saja gitu ya? Kita bisa kembalikan sini skak, kemudian kita halangi misalkan kuda ke D2 begitu ya. Akan dimakan nantinya. Dan apakah raja putih ini boleh memakan lagi? Lebih bagus sebetulnya tidak dimakan dan raja ke E2. Loh, kok nggak dimakan gitu ya. Nah, kalau misalkan kita makan, ya, makan. Di sini hitam akan lebih leluasa, dia bisa melakukan skak ke F2. Ini akan cukup berbahaya sebetulnya karena hitam sudah bisa penetrasi ke pertahanan putih begitu ya. Kemudian bagaimana kalau dihalangi dengan tadi begini ya? Bagaimana kalau dihalangi dengan C3 ini ke sini gitu ya? Ini ke sini. Nah, ini lebih berbahaya lagi. Sebetulnya tidak berbahaya, cuman kalau misalkan ini diadu, nanti tidak ada yang serangan atau tidak ada perwira yang pentingnya untuk Danis Gambit dilanjutkan lagi gitu. Jadi lebih baik langsung saja dari sini si raja putih ke E2 begitu. Sekarang ratu hitam di sini terancam dan dia memindahkan ke A3. Nah, Sobat Catur lihat di sini. Putih langsung menjawab dengan memakan F7 menggunakan gajah. Ya, sini. Ini adalah pengorbanan, bisa dikatakan pengorbanan, tapi kalau dimakan juga malah beresiko. Kita lihat ya. Di sini Sobat Catur bisa kira-kira ya, apa yang harus dilakukan gitu. Kalau misalkan dimakan gitu ya, dimakan, maka akan ada kuda ke G5 mengancam raja dan mengancam ratu. Di sini pun sudah jelas terlihat bahwa hitam akan kalah gitu ya. Lalu bagaimana caranya kalau tidak dimakan? Oke, tidak dimakan, raja pindah ke D8. Yang paling aman di situ kan. Setelah itu apalagi? Setelah itu putih dia memindahkan gajah ke G7, dimakan pionnya. Oke. Di sini dia berusaha untuk hitam di sini berusaha untuk tetap mengembangkan perwiranya ya. Dia memindahkan kuda ke E7. Tapi ini juga jadi petaka juga sebetulnya ya. Lihat di sini kuda ke G5 mengancam menteri yang berada di sini ya. Nah, menteri otomatis akan pindah ke H4 gitu ya. Nah, dan disinilah hitam mati, yaitu dengan perpindahan kuda ke E6 dan skak. Nah, disinilah kita tahu ya bahwa tempo itu sangat penting. Tadi putih itu tidak menghiraukan, bahkan ini diambil pion yang sebelah sini, pion yang di sini diambil. Inilah Danis Gambit. Jadi jangan sampai nanti Sobat Catur saat bertemu dengan lawan seperti ini malah terjebak dengan Danis Gambit ini dan
kalah gitu dalam waktu singkat. Bahkan ini tidak sampai 15 langkah, ini sekitar 12 langkah ya kalau sobat catur hitung ya. Jadi itu yang bisa disampaikan. Lalu oh iya, lalu bagaimana caranya begitu ya kalau misalkan bertemu dengan hal seperti ini? Tadi yang jadi masalahnya itu adalah saat di sini sobat catur ya. Saat di nah ini di sini. Tadi mungkin sobat catur ingat tadi kan begini ya. Nah, begini setelah dimakan kemudian ratu ke G5. Nah, inilah mulainya itu ya. Disinilah mulainya kesalahan tadi. Sebetulnya akan lebih bagus kalau setelah ini ya dimakan tadi kan makan sini ya, dimakan lagi, itu akan lebih bagus ke gajah ke B4 skak. Dengan kondisi seperti ini sebetulnya hitam ini memiliki kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan putih ya. Lalu putih mau tidak mau dia akan memindahkan raja ke F1 kalau misalkan dia masih ingin melanjutkan Danish Gambit ya. Nantinya hitam jika bertemu dengan begitu tinggal pindahkan kuda ke F6. Kuda ke F6 dan di sini hitam bisa melakukan pembukaan seperti biasa begitu ya. Nah, setelah itu bisa kuda F6 kemudian kuda F6 tuh. Kemudian bisa juga ke sini ya. Misalkan dari tadi langkah ke-5 itu menggunakan D5 juga bisa. D5 kemungkinan nanti dia akan mundur ke B3 atau bahkan langsung dimakan begini ya. Itu juga akan menjadi lebih aman, relatif lebih aman. Kalau misalkan tadi langkah ke-6-nya di sini ya. D5. Nah, mundur begitu bisa juga E5 mengancam kuda. Kemudian kuda pindah ke depan. Gajah memakan misalnya. Gajah ke B4, skak. Raja ke E2, tetap begini. Dan ini kalau begini jelas ini hitam ya menang dalam posisi gitu. Jadi perlu hati-hati. Jadi sobat catur tadi setelah dia memakan ke sini yang perlu perhatikan itu adalah langkah selanjutnya apa gitu ya. Jadi yang direkomendasikan itu adalah D5 tadi ya. D5 ke sini atau dengan dia langsung skak ke situ. Ya ke B4 gitu. Dan kalau misalkan begitu hitam akan relatif lebih aman. Dan ini juga terjadi pada partai setelahnya. Ini kan tahun 1800-an 1992 tepatnya. Dan ini terjadi lagi pada tahun 1996. Jadi memang tua sekali ya pertanian ini. Tapi kalau disepelekan mungkin kita bisa juga terjebak. Jadi harus hati-hati. Baik, itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat untuk sobat catur semua dan bisa meningkatkan kemampuan catur kita. Dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Bagi sobat catur yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini dan bunyikan juga loncengnya. Dan sampai jumpa.